Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Haikal Fidi Akbar. Saya dari kampus Winpas Bengkulu yang mana berproses di program studi Akidah dan Persahabatan Islam. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil analisis esai saya mengenai sebuah karya seni yang berjudulkan Keindahan sebagai Kritik Kekuasaan. Analisis estetika karya Bansky, Riot Polish dalam perspektif teori Terry Eggleton. Baiklah, selanjutnya. Di dalam perkembangan zaman seni kontemporer, mentransformasi estetika dari sekedar hiburan visual menjadi medium wacana sosial, politik, dan etis. Keindahan dapat mengungkapkan ketidakadilan dan relasi kuasa. Bansky, seniman street art misterius, menonjol dalam penggunaan seni sebagai kritik sosial. Salah satu karya Bansky yang representatif dalam kritik sosial adalah mural Riot Polish 2004. Karya ini menggambarkan polisi anti hura-hura dalam pose santai dan bersahabat, kontras dengan citra aparat sebagai simbol kekerasan negara. Melalui ironi visual ini, Bansky mempertanyakan legitimasi kekuasaan, praktik represif dan normalisasi kekerasan struktural dalam masyarakat modern. Saat ini menganalisis Riot Polish melalui perspektif teori estetika Terry Eggleton dalam The Ideology of the Aesthetic 1990 yang menekankan bahwa estetika merupakan fenomena ideologis. Keindahan dapat berfungsi mengukuhkan kekuasaan atau justru menggugatnya. Analisis ini dilakukan dalam 4 dimensi filosofis, ontologis, estetika, epistemologi estetika, aksiologi estetika, serta kritik dan relevansi kontemporer dengan refleksi pribadi sebagai bagian integral pendekatan estetika reflektif. Baiklah teman-teman, selanjutnya kunci dari karya Riot Polish 2004 ini adalah yang terletak pada mural ini yang menggambarkan polisi anti hura-hura dalam pose santai dan bersahabat, kontras dengan citra aparat sebagai simbol kekerasan negara melalui ironi visual. Di dalam foto PowerPoint ini, sebelumnya saya melihatkan foto bagaimana pose yang tidak seharusnya yang dilakukan oleh aparat. Nah, ini dari bentuk foto yang seharusnya dilakukan aparat. Jadi saya buat pertimbangan balik dari apa yang dimaksud Bansky, dan Bansky selanjutnya mempertanyakan legitimasi kekuasaan, praktik representatif, dan normalisasi kekerasan struktural yang dilakukan pihak aparat. Esai inilah yang menganalisis Riot Polish melalui teori estetika Terry Eggleton yang menekankan bahwa keindahan dapat mengukuhkan atau menggugat kekuasaan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memulai kerangka dari analisis saya ini. Terry Eggleton berangkat dari tradisi kritis Marxism dan memandang estetika sebagai konstruksi historis ideologis. Menurutnya, pengalaman estetis mengandung aspek tubuh, efeksis, dan sensitibilitas dan ideologi. Nah, jadi keindahan bukan entitas netral, ia dapat menjadi alat kekuasaan maupun instrumen pembebasan. Eggleton menyatakan bahwa seni dapat bekerja melalui kontradiksi daya tarik visual, dapat digunakan untuk menyingkap ketidakadilan sosial. Dengan demikian, seni menjadi medan pertarungan ideologis di mana keindahan dapat berperan sebagai kritik terhadap struktur kekuasaan. Kerangka ini sangat relevan untuk membaca karya
Karya Banksy yang secara konsisten mengubah estetika keindahan menjadi strategi pembongkaran legitimasi politik dan praktik represif. Oke, kita akan mencoba membedah atau mendeskripsikan karya ini ya teman-teman. Karya Riot Police ini itu menampilkan polisi anti hura-hura lengkap dengan pelindung tubuh, tameng dan perlengkapan taktikal, namun dalam pose saint tersenyum seolah berfoto keluarga di studio. Adegan ini menyajikan ketidakselarasan antara identitas simbolik polisi sebagai instrumen kekuasaan dengan gestur hangat yang identik dengan keakraban dan persahabatan. Karya ini muncul pada meningkatnya kritik masyarakat internasional terhadap kekerasan aparat negara, khususnya pasca invasi Irak 2003 dan kriminalisasi demonstrasi publik di Inggris. Dengan demikian, Riot Police bukan hanya potret satir, tetapi representasi visual dari krisis demokrasi modern. Negara mendaku diri sebagai pelindung rakyat sembari menindas kebebasan sipil. Banksy memilih ruang publik media agar kritik tidak hanya terkurung dalam galeri, tetapi hadir langsung di tengah warga, simbolisasi bahwa kritik sosial adalah hak kolektif. Nah, sebelum itu harus digarisbawahi teman-teman sekalian, foto yang saya tampilkan ini itu cuma gambaran visual saja yang dimiripkan dengan foto karya asli Riot Police dari AI. Jadi ini bukan karya aslinya foto yang ini, tapi yang mendekati karya aslinya, tapi itu tetap yang mendekati karya aslinya itu foto pada slide pertama di video waktu mukodimah atau pembukaan. Nah, seperti itulah gambaran foto asli yang ditulis atau diciptakan oleh Riot Police, karya Riot Police. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis secara ontologis estetika dari filosofi karya ini. Yang pertama itu ada letak pada keindahan sebagai paradoks. Secara ontologis, keindahan Riot Police bukan pada harmoni visual, melainkan pada paradoks polisi yang identik dengan kekerasan yang ditampilkan ramah. Kemudian keironian dan kontradiksi dari keindahan muncul dari keganjilan, ironi dan ketidakcocokan antara atribut dan ekspresi, memecah kenyamanan dan moral publik. Kemudian secara ontologis, keindahan dalam karya ini adalah keindahan yang kritis, estetikanya adalah bentuk pembongkaran kekuasaan. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membedah epistemologi dan menganalisis estetikanya dari karya ini secara epistemologis. Karya Riot Police ini yang ngebentuk pengetahuan melalui persepsi. Riot Police bermakna tidak hanya dari visual, tetapi dari hubungan gambar dengan pengalaman sosial dan wacana publik tentang kekerasan negara. Kemudian ngebentuk memori sosial. Penonton dengan pengalaman kekerasan aparat akan membaca ironi karya lebih tajam, memediasi pemahaman realitas sosial. Kemudian seni membuat penonton menyadari kembali realitas yang dinormalisasi, memantik interpretasi reflektif tanpa narasi verbal. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis filosofisnya dengan estetikanya secara aksiologis dan relevansinya. Aksiologinya estetika ini terletak pada nilai moral. Yang pertama, penolakan terhadap kekerasan sebagai alat stabilitas. Yang kedua, pembelaan terhadap martabat manusia. Yang ketiga, penegasan bahwa keamanan tidak boleh membungkam kebebasan sipil. Selanjutnya, kritik dan relevansinya di era kontemporer. Makna Riot Police semakin relevan dengan meningkatnya kriminalisasi, protes sipil dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat. Karya ini menyerang citra visual kekuasaan, membuktikan bahwa estetika adalah arena politik. Oke, ini sudah mulai masuk bagian terakhir, teman-teman, yang dimana ya, dimensi ideologis dan estetika dan seni publik.
Jadi di dimensi ideologisnya ini, estetika ini memiliki kontra ideologis, yakni seni menjadi ruang pertarungan ideologi. Estetika lucu dan hangat membuat publik menurunkan atau pertahanan ideologi selalu menyadari kekerasan negara. Jadi di sini terlihat jelas gitu teman-teman, dari karya ini bisa membuat ideologis visual atau menyadarkan secara ideologis seseorang melalui tamparan karya yang foto polisi yang terlihat tersenyum padahal aslinya keras. Kemudian seni publik sebagai perlawanan gitu. Kemudian ketika ia sadar bahwa polisi sudah melenceng, dia membentuk sebuah perlawanan. Street art tidak butuh izin atau institusi. Hadir di dinding kota, ia menegaskan kritik. Ia menjelaskan bahwa kritik kekuasaan adalah hak publik. Kemudian tindakan politis, seni mengklaim ruang publik sebagai ruang demokrasi. Mode distribusi karya adalah bagian dari kritik. Kita masuk ke bagian terakhir teman-teman, yakni bagian penutup, yang dimana di sini saya sampaikan keindahan yang menggelisahkan seringkali lebih jujur teman-teman daripada keindahan yang menekankan kekuasaan, mampu menyembunyikan kekerasan melalui citra, dan seni mampu mengungkap citra tersebut tanpa berkata-kata. Dan di sini setelah menelaah ini saya menyadari bahwa keindahan dapat bersifat politis. Keindahan yang menggelisahkan seringkali lebih jujur daripada keindahan yang menenangkan. Saya menyadari pula bahwa kekuasaan mampu menyembunyikan kekerasan melalui citra, dan seni mampu mengungkap citra tersebut tanpa berkata-kata. Bagi saya, karya Riot Police adalah peringatan moral untuk masyarakat, dan kita semuanya sering menerima penindasan hanya karena dibungkus dengan alasan stabilitas. Seni dalam hal ini dan konteks ini adalah penjaga kewarisan kolektif yang menyentuh kesadaran yang tidak dapat dibungkam oleh propaganda. Karena itu, seni seperti karya Banksy penting bukan hanya untuk dunia estetika, tetapi untuk martabat manusia. Dan dengan demikian, seni juga menjadi sebagai simbol perlawanan atau sebagai simbol penjaga kewarasan. Seni kritik soal bukan hanya komentar terhadap dunia. Ia adalah upaya untuk mengubah dunia melalui sensitivitas estetis. Baiklah teman-teman, sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari saya, dan terima kasih telah menonton. Semoga presentasi ini bisa memberikan teman-teman dan penonton sekalian wawasan baru tentang potensi transformatif seni dalam merefleksikan dan membentuk realitas sosial kita. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. See you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.